Apa itu media field test? Media field test merupakan metode pengukuran kontaminasi yang potensial terjadi dalam keseluruhan proses produksi sediaan steril secara aseptis. Tujuan media field test adalah untuk mengevaluasi overall sterility dari line produksi aseptis, dan hasil tes ini merupakan syarat kritis untuk jaminan kualitas terhadap produk. Dalam tes ini, semua peralatan, bahan kemas, prosedur, dan personil yang terlibat dan digunakan dalam proses rutin disimulasikan dengan akurat dan benar-benar seperti proses produksi normal. Media field test ini dilakukan dengan mengganti obat dengan media pertumbuhan bakteri. Media yang paling sering digunakan adalah soybean casein digest medium. Berikut ini merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan media field test. Yang pertama adalah validasi. Validasi dibagi menjadi 3, yaitu validasi awal, validasi ulang, dan revalidasi. Media field test untuk validasi awal dilakukan 3 kali untuk setiap shift dan untuk setiap proses produksi atau pencampuran aseptis. Validasi ulang dilakukan jika terdapat penggantian ukuran wadah, perubahan shift, penambahan personil, alat baru atau modifikasi alat yang langsung kontak dengan produk, dan atau modifikasi sistem tata udara, hendaklah dilakukan 3 kali untuk tiap shift dan proses produksi atau pencampuran aseptis. Yang ketiga adalah revalidasi. Revalidasi dapat dilakukan 1 kali untuk tiap shift dan proses, tiap 6 bulan sekali. Pada saat melakukan validasi proses aseptis, dilakukan inkubasi. Inkubasi dilakukan pada 2 suhu, yaitu yang pertama 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius selama 7 hari pertama, dan 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius untuk 7 hari berikutnya. Sebelum dimulai inkubasi sesi pertama, pada saat inkubasi sesi pertama berjalan, dan pada akhir inkubasi sesi pertama, wadah dibolak-balik agar larutan media dapat membasahi seluruh permukaan wadah. Pengamatan hendaklah dilakukan pada hari ke-8. Setelah hari ke-14, hendaklah dilakukan kontrol negatif dan kontrol positif, minimal menggunakan 1 bakteri dan 1 kapang. Media pertumbuhan yang dipakai harus lulus Grow Promotion Test atau GPT dengan menggunakan 10-100 CVU, mikrobal gram positif dan gram negatif. Jika ukuran batch produksi lebih kecil dari atau sama dengan 3.000 unit, maka jumlah minimal yang harus diisikan pada uji simulasi adalah sama dengan ukuran batch, dan dengan ketentuan sebagai berikut. Bila mengisikan lebih dari 10.000 unit, 1 unit tercemar hendaklah diinvestigasi. 2 unit tercemar merupakan pertimbangan untuk dilakukan validasi ulang setelah investigasi. Bila ditemukan pertumbuhan pada uji simulasi proses, perlu dilakukan kajian resiko terhadap mutu produk, terutama pemastian sterilitas terhadap batch yang dibuat. Selain itu, pada proses media field test, perlu dilakukan monitoring ruangan. Monitoring ruangan dilakukan dengan mengontrol perbedaan tekanan udara, pertukaran udara ruangan, sampling udara, serta temperatur dan kelembapan relatif ruang. Untuk mengukur kontaminasi mikroba dalam keadaan non-operasional dan operasional, dapat menggunakan beberapa metode, antara lain particle counter untuk prosedur pengukuran jumlah partikel ruangan, air sampler untuk prosedur active air sampling, Cital plate yang dipaparkan kurang dari 4 jam, Petri film plate 3M untuk prosedur touch plate pada dinding dan lantai. Worst case atau kondisi terburuk. Dalam uji media field test, hendaklah menggambarkan semua kondisi pada kasus terburuk yang mungkin terjadi pada produksi normal. Misalnya, pergantian personil, frekuensi istirahat, lampu atau mesin rusak, serta teknisi masuk ke dalam ruangan aseptis.
Ukuran mulut wadah merupakan salah satu kondisi worst case, karena semakin lebar ukuran mulut wadah dapat menyebabkan kecepatan pengisian semakin lambat, sehingga produk makin lama terpapar oleh lingkungan. Sehingga diperlukan simulasi kecepatan pengisian dengan 3 macam kecepatan, yaitu minimal, normal, dan maksimal. Apa yang dilakukan ketika terjadi kegagalan pengujian? Yang pertama, pemeriksaan ulang terhadap rekaman data. Yang kedua, pemeriksaan waktu, suhu, sterilitas wadah dan peralatan. Yang ketiga, lakukan media field test kembali sampai memenuhi syarat setelah dilakukan identifikasi dari penyebab kegagalan yang terjadi. Validasi media field test dianggap lulus dan dapat diterima apabila hasil pengujian yang diperoleh memenuhi batasan spesifikasi dan tidak terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada media field test. Parameter yang mempengaruhi kondisi sterilitas. Yang pertama, monitoring jumlah mikroba di lingkungan. Yang kedua, monitoring data partikel. Yang ketiga, monitoring data personel. Yang keempat, siklus sterilisasi untuk media. Yang kelima, kalibrasi alat sterilisasi. Dan yang keenam, kondisi penyimpanan. Yang ketujuh, evaluasi HEPA filter. 8, aliran dan tekanan udara. 9, karakterisasi kontaminan. 10, prosedur gowning. 11, proses teknik aseptis. Dan yang ke-12, kesehatan operator. Dokumentasi yang dilakukan saat media field test. Yang pertama, data dan waktu pelaksanaan. Yang kedua, identifikasi filling room. Yang ketiga, volume yang diisi tiap kontainer. Yang keempat, kontainer yang digunakan. Yang kelima, tipe media fill. Yang keenam, kecepatan filling. Yang ketujuh, inkubasi dan temperatur. Dan yang kedelapan, monitoring mikrobiologi.